Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anggrayuningrat dari jurusan Jurnalistik semester 4. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang berjudul Perusahaan Periklanan. Baiklah, langsung saja. Pada umumnya, perusahaan mempercayakan pengelolaan iklannya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, kepada suatu perusahaan iklan eksternal. Banyak perusahaan iklan besar juga menyediakan jasa komunikasi pemasaran terpadu, termasuk hubungan masyarakat, promosi penjualan, serta pemasaran langsung. Kita akan memberikan perhatian khusus pada peran perusahaan iklan yang memiliki spesialisasi dalam merencanakan dan melaksanakan program promosi seperti undian berhadiah, kompetisi atau kontes, pemberian sampel produk, penawaran produk premium, dan sebagainya. Baiklah, kita akan membahas secara singkat peran dari masing-masing peserta secara lebih detail. Bagian pertama yaitu Departemen Iklan dan Promosi. Banyak perusahaan besar yang menggunakan lebih dari satu perusahaan iklan, khususnya jika klien memiliki banyak produk. Dewasa ini semakin banyak perusahaan iklan yang berfungsi sebagai rekan bagi klien mereka dan menerima tanggung jawab semakin besar untuk merencanakan dan melaksanakan program pemasaran dan promosi. Bagian kedua yaitu sistem desentralisasi. Perusahaan yang menggunakan sistem terdesentralisasi ini pada umumnya memiliki seorang manajer merek atau manajer produk yang bertanggung jawab atas satu merek yang dipasarkan perusahaan. Ia bertanggung jawab penuh terhadap manajemen merek yang dipercayakan kepadanya, mulai dari perencanaan, anggaran, penjualan, serta kemampuan merek menghasilkan keuntungan. Seorang manajer merek yang dibantu oleh satu atau beberapa orang asisten juga bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemasaran. Bagian ketiga yaitu Biro Iklan Internal. Perusahaan dapat pula membangun biro iklan sendiri atau biro iklan internal dalam upaya menekan biaya yang harus dikeluarkan sekaligus memiliki kontrol penuh atas segala aktivitas biro iklan bersangkutan. Alasan utama perusahaan mendirikan biro iklan internal adalah untuk mengurangi biaya iklan yang harus dikeluarkan perusahaan. Perusahaan yang telah memiliki biro iklan internal tidak perlu lagi membayar jasa biro atau perusahaan iklan eksternal dalam mencari dan menentukan media yang sesuai menempatkan iklan perusahaan di berbagai media. Keempat yaitu perusahaan iklan. Saat ini banyak sekali perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan iklan atau biro eksternal untuk membantu perusahaan dalam merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan program periklanan dan promosi mereka. Salah satu alasan terpenting adalah karena perusahaan iklan eksternal lebih mampu menyediakan tenaga terlatih yang ahli di bidang mereka masing-masing. Bagian kelima yaitu Full Service Agency. Banyak klien yang menggunakan perusahaan iklan yang menawarkan jasa secara lengkap atau dikenal dengan istilah Full Service Agency, yang menawarkan jasa mulai dari pemasaran, komunikasi, jasa promosi yang mencakup mulai dari perencanaan, menciptakan ide kreatif, produksi iklan, riset, hingga pemilihan media. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Perusahaan iklan besar yang memberikan layanan lengkap kepada kliennya harus memiliki struktur organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan klien mereka yang beragam sekaligus memenuhi kebutuhan internal perusahaan iklan itu sendiri. Kebanyakan perusahaan iklan besar dan menengah memiliki struktur organisasi yang terbagi atas dua sistem, yaitu sistem departemen atau sistem kelompok. Baiklah, itulah sedikit materi perusahaan iklan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.